Mungkin kalau ketika kita tanya ya apa namanya satu-satu, itu banyak sekali yang belum sepenuhnya memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Kebetulan memang pengolahan keuangan belum begitu baik kan. Jadi di sini juga belajar biar ngerti juga. Soalnya masih kecampur sama rumah tangga. Harapannya setelah mengikuti kegiatan ini tentunya apa-apa yang didapatkan itu mudah-mudahan bisa diterapkan dalam usahanya sehari-hari tadi. Yang hari ini terhadap mitra binaan PT Timah, UMKM mitra binaan PT Timah ini, kebetulan hari ini kita temanya ini masalah keuangan ya. Masalah keuangan, bagaimana mereka mengenal manajemen keuangan, kemudian bagaimana pentingnya manajemen keuangan, dan maka nanti kita di siang itu ada sesi memang latihan ya, latihan masalah pembukuan sederhana. Karena permasalahan pada saat ini terhadap UMKM ini banyak tadi yang pengelolaannya itu masih mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Alhamdulillah lah udah diundang menambah keuangan untuk usaha kita, juga mengatur keuangan, bisa misalnya dari uang pribadi ke modal usaha harus dipisahin gitu. Membuat pengalaman kita untuk berjualan gitu. Seru sih, selain nambah temen, juga nambah pengalaman, nambah ilmu juga. Ini kan mengenai pengelolaan keuangan. Kebetulan memang pengolahan keuangan belum begitu baik kan. Jadi di sini juga belajar biar ngerti juga. Soalnya masih kecampur sama rumah tangga. Oh, ini sangat penting ya, sangat penting. Ini merupakan dasar. Apapun itu harus masalah keuangan. Kalau keuangannya tertib, ya ini kan bermula dari modal. Ketika kita berbicara modal, kita sudah berbicara masalah keuangan. Kita bicara masalah transaksi, dana operasional, itu kan masalah keuangan. Belum lagi kaitannya nanti terhadap misalnya apakah berapa keuntungan yang didapat. Itu kan itu pasti keuangan ya, masalah profitabilitas. Nah, kemudian juga kaitan misalnya seorang usaha itu kan usahawan dalam usaha misalnya UMKM ini ya, itu tetap harus menghitungkan yang namanya kapan dia harus misalnya apakah usahanya itu mendapatkan keuntungannya kapan, balik modalnya kapan. Itu kan harus dihitung semua ya. Iya, HPP, harga pokok produksi. Kalau ininya break even point-nya kapan ya. Termasuk misalnya melihat payback period, kapan periode akan kembalinya modal. Nah, itu banyak sekali yang harus di dalam keuangan. Ya, jelas ya, karena ini data yang ada, mungkin kalau ketika kita tanya ya, apa namanya satu-satu, itu banyak sekali yang belum sepenuhnya memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Apalagi tadi misalnya terhadap umumnya kan usaha-usaha mereka kan usaha-usaha rumahan, rumah tangga. Nah, ketika usaha rumah tangga ini itu kan misalnya baik toko, baik itu yang tadi memang mengolah bikin kue, bikin nasi tumpeng tadi. Nah, kadang-kadang itu misalnya dapat keuntungan langsung dipakai untuk pribadi. Ya, harusnya di toko kelontong tadi harusnya punya warung di rumah. Dia harus memisahkan dulu, misalnya dia seakan-akan membeli, artinya beli kebutuhannya itu untuk kebutuhan selama 1 bulan. Jangan ketika dibutuhkan ambil, ketika dibutuhkan ambil. Itu yang mungkin yang selama ini memang masih banyak terjadi di kalangan UMKM. Ini merupakan dasar sekali ya, sangat tepat sekali ya. Tanpa keuangan, tanpa pelatihan ini kan juga kita tidak berbicara keuangan yang sulit ya. Kita berbicara masalah bagaimana keuangan yang sederhana yang bisa diterapkan oleh pelaku UMKM yang jenisnya ini home industry ya, katakanlah industri rumah tangga, kemudian perdagangan juga skupnya rumah tangga. Ini sangat tepat sekali. Ini bersyukur ini. Jadi PT Timah mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan masalah keuangan ini. Ya, apalagi ini merupakan yang dasar ya itu. Ini kan di cover sama PT Timah semua. Jadi pengusaha UMKM ini bisa kebantu biar nggak belajar itu kan harusnya kita harus bayar, tapi ini kan di cover gratis dan dibantu banget sama PT Timah. Ini cukup luar biasa tadi ya, walaupun tadi karena ini biasa juga ya, baru ada sedikit lah yang memberikan respon tadi misalnya, tetapi saya yakin karena mungkin baru mulai, nanti di sisi berikutnya ini akan semakin
asmara ini nanti ya, bagainya mungkin kayak masalah diskusi dan hal-hal yang lainnya tadi, karena mereka merasa ini penting ya. Makanya tadi ketika di awal saya itu hanya untuk melihat bagaimana visinya dulu sebagai usaha. Makanya tadi kan kalau dilihat itu tadi di kita ini masih berjalan seadanya, ya masih berjalan seadanya. Padahal di sini di tengah industri, di tengah teknologi yang memang terus berkembang, termasuk teknologi keuangan. Ya tadi misalnya sekarang ini kan di era sekarang ini di bidang keuangan pun teknologinya berkembang sekali, masalah pembayaran, masalah transaksi pembayaran, ya. Tetapi tetap kita menekankan tadi pola-pola yang sifatnya masih sederhana. Yang penting mereka melakukannya sehingga tahu misalnya berapa untungnya usaha ini, sehingga usaha ini tetap semakin nanti berkembang ya. Mereka mungkin bisa ekspansi, bisa mendirikan cabang yang lain. Kita harapkan seperti itu, walaupun tidak sekaligus. Tentunya ini adalah secara bertahap. Ya, harusnya ini ikuti kegiatan ini kan bukan hanya sekedar mengikuti. Harapannya setelah mengikuti kegiatan ini tentunya apa-apa yang didapatkan itu mudah-mudahan bisa diterapkan dalam usahanya sehari-hari tadi, sehingga usahanya nanti bisa lebih berkembang lagi. Ya, saya tahu dari dulu PT Timah kan cukup konsen ya terhadap pembinaan UKM dan hal-hal yang lainnya ya di dalam program-programnya. Nah, harapannya ini memang lebih ditingkatkan lagi. Saya yakin ya apa yang dilakukan PT Timah tentunya sudah berdasarkan evaluasi dan kebutuhan apa yang sebenarnya dibutuhkan UMKM, termasuk kegiatan yang kita lakukan pada saat ini. Mudah-mudahan kegiatan ini kan saya yakin bukan hanya ini ya, saya yakin mitra binaan PT Timah juga cukup banyak, padahal hari ini kan hanya yang bisa diikutkan misalnya hanya sekitar 40 peserta ya. Harapannya juga nanti bisa merangkul lebih banyak lagi yang lain. Ya, terima kasih banyak buat PT Timah karena kita bisa mengikuti kegiatan ini, udah diundang juga. Terima kasih banyak. Harapannya biar lebih ada kemajuan lagi di pelatihan-pelatihan selanjutnya. Semoga selalu membina UMKM kecil kayak kami biar makin maju.